Presiden Joko Widodo menerima sejumlah perwakilan tokoh Papua di Istana Merdeka sejak Selasa lalu. Kedatangan para tokoh Papua itu untuk membicarakan langkah-langkah ke depan untuk memajukan Papua dan menjaga perdamaian di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Ferdinand Karsten langsung dari Istana Merdeka. Ferdinand, apa langkah Presiden untuk memajukan Papua dan juga untuk menjaga perdamaian di sana? Ya Rory, ini sudah 2 hari berturut-turut Presiden Joko Widodo menerima ataupun menemui tokoh-tokoh dari Papua dan juga Papua Barat, di mana hari ini Presiden Joko Widodo kembali menemui tokoh muda inspiratif Papua dan juga Papua Barat di Istana Merdeka pada sekitar pukul 11 siang tadi. Dan tadi pertemuan berlangsung sekitar 1 jam, dimulai dari pukul 11 hingga sekitar pukul 12.30. Dan dalam pertemuan namun tadi berlangsung secara tertutup sehingga kami tidak bisa mengetahui dan juga belum ada informasi mengenai apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun sebelumnya pada kemarin tanggal 10 September, Presiden Joko Widodo juga menemui sebanyak 61 tokoh Papua dan juga Papua Barat, diantaranya terdiri dari para tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat daerah, tokoh agama dan juga akademisi. Dari mana dalam pertemuan ini jika kami rangkum, para tokoh-tokoh ini memberikan aspirasi sebanyak 9 masukan kepada pemerintah. Di antaranya ada pemekaran 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di kementerian dan lembaga, pembangunan asrama Nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota, dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, usulan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dalam Prolegnas tahun 2020, menerbitkan impres untuk pengangkatan ASN honorer di Tanah Papua, percepatan Palaparing Timur Papua, membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua, dan juga membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura. Dan dari pertemuan kemarin, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan akan mengkaji permintaan-permintaan tersebut, dan namun ada beberapa permintaan yang langsung disetujui. Di antaranya Jokowi berjanji dan juga menyatakan menyetujui akan membangun Istana Kepresidenan di Papua setelah Presiden mengatakan bahwa salah satu tokoh Papua akan memberikan lahannya seluas 10 hektar untuk pembangunan Istana Presiden, dan Jokowi menyatakan pembangunan akan mulai dilakukan pada 2020 mendatang. Selain itu, Jokowi juga berjanji akan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua, di mana Jokowi memaksa perusahaan BUMN untuk menerima 1.000 dari masyarakat Papua untuk bekerja di BUMN, dan juga Jokowi berjanji akan melakukan pemekaran 2 hingga 3 wilayah di Provinsi Papua dan juga Papua Barat yang juga tadi diminta atau aspirasi disampaikan oleh para tokoh Papua dan juga Papua Barat. Rory. Menarik untuk menanti pembangunan Istana Presiden di Papua tahun 2020 nanti. Ferdinand Karsten, terima kasih laporannya dari Istana Merdeka, Jakarta.